Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah masuk hari kedua puasa kita orang-orang Kristen, dan renungan kita pada hari ini kita ambil daripada Matius pasal 8 ayat 18-22. Saya tidak perlu bacakan di sini, biar saudara sendiri yang membacakan supaya saudara dapat menikmati ayat demi ayat dalam petikan itu. Ya, yang penting di sini saya cuma berikan sedikit penjelasan ringkas sebagai pendahuluan kita mengenai dengan petikan itu, yaitu cerita mengenai seorang ahli Taurat. Nah, dalam petikan ini mengisahkan seorang ahli Taurat yang mengikut Yesus tanpa sebarang syarat, dan seorang lagi yang dipanggil oleh Yesus sendiri, tetapi dia bertangguh atas berbagai alasan. Ya, nanti kita akan kupas itu di bagian-bagian yang akan kita bincangkannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, dalam petikan ini kan Yesus telah menetapkan standar yang sangat tinggi untuk menjadi orang Kristen. Ya, dia tetapkan standar yang sangat tinggi, yang sangat ketat untuk menjadi seorang Kristen. Ya. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, terdapat penekanan-penekanan kata kunci, ya, pada bagian-bagian tindakan yang cepat dan perlu pengorbanan. Ya, yang kalau kita lihat, kita kaji betul-betul bahasa Yunaninya itu, kita dapat melihat bahwa ada kata kunci yang lebih tajam. Ya. Maksudnya berbanding dengan terjemahan-terjemahan biasa. Nah, itulah hebatnya bahasa asli Alkitab itu sendiri. Sebagai contohlah kita lihat ini poin-poin pengajaran yang disampaikan dalam Matius ini, yaitu Matius 8 ayat 18-22 inilah. Ya. Yang satu kita lihat dalam ayat 19 dan 20, yaitu biaya mengikut Yesus. Ya, saya bagi tajuk dalam poin itu, yaitu biaya mengikut Yesus. Di situ seorang ahli Taurat datang dan berkata kepada Yesus, ya, yang dia itu mau mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Ya. Seorang ahli Taurat, tapi dia ikut Yesus. Tidak seperti ahli-ahli Taurat yang lain. Kan, ya, ahli Taurat seperti Farisi dan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Tapi dia ini datang mengikut Yesus dan bersedia untuk pergi kemana saja Yesus pergi. Dan Yesus memberikan penjelasan, penerangan, ya, menggunakan istilah yang sangat menarik. Dalam bahasa aslinya dikatakan di situ, huiustau anthropou. Nah, dia kata begitu, ya, bahasa aslinya itu. Dan ini adalah gelar mesianik. Kalau kita kaji balik penggunaan ataupun perkataan istilah itu, ya, anak manusia itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itulah huiustau anthropou itu, ataupun anak manusia itu adalah gelar mesianik tentang Yesus. Ya. Diambil daripada Daniel pasal 7. Ya. Dan Yesus mengaitkan Daniel pasal 7 itu dengan kerendahan hati yang ekstrim. Ya. Suatu kerendahan hati yang ekstrim. Anak manusia. Ya. Padahal sebenarnya dia itu, Allah sendiri mengatakan bahwa inilah anakku yang aku kasihi. Ya kan? Nah, begitu. Nah, sekarang kita masuk kepada tempat meletakkan kepala. Ya, kledi. Dalam bahasa Yunaninya dipanggil kledi. Ya, tempat meletakkan kepala. Kata kledi itu sendiri sebenarnya merujuk kepada tempat beristirahat yang tetap. Ya. Tetapi dalam petikan itu Yesus menekankan bahwa untuk mengikut Dia, untuk menjadi seorang Kristen, kita harus melepaskan jaminan-jaminan
keamanan dunia ini ataupun keselisahan di dunia ini. Nah, begitu. Kalau mau mengikut saya, boleh. Tapi kamu tidak dijamin tentang keselisahan di dunia ini. Nah, kurang lebih begitulah maksudnya. Okay. So, apakah pelajaran yang kita dapat daripada petikan tadi itu? Ya. Saya dapat melihat di sini bahwa mengikuti Yesus itu, ya, bukan tentang status ataupun kenyamanan ataupun keselisahan. Ya, mengikuti Yesus tidak bermakna di dunia ini kita ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Tidak. Ya. Kita selalu berhadapan dengan penindasan, ya, ejekan, penghinaan, dan bermacam-macam kesukaran. Kita dapat melihat dan kita dapat merasakan kalau kita sudah jadi orang Kristen bahwa kita seolah-olah menjadi asing di dunia ini, ya. Kita akan menjadi orang asing yang senantiasa ditekan. Kita ambil contoh lah. Nah, sementara kita beribadah, tiba-tiba orang datang, anti-Kristus datang, kemudian menghalau kita, menindas kita, menyiksa kita, bahkan gereja kita dibakar. Kalau di Afrika saya ingat ekstremis agama yaitu Boko Haram yang membakar hidup-hidup orang-orang Kristen, pengikut Kristus, bahkan gereja mereka dibakar. Wah, kesian kan? Itulah yang kita alami sebagai pengikut Kristus, ya, sebagai orang-orang Kristen. Kita bersyukur sebab hal ini belum nampak jelas di sini, walaupun memang ada usaha-usaha untuk menindas kita secara perlahan-lahan, ya, maksudnya di Sabah, ya. Kemudian yang pelajaran yang kedua kita nampak di sini adalah prioritas untuk tinggal dalam kerajaan Allah. Ya. Prioritas untuk tinggal dalam kerajaan Allah. Kita lihat dalam ayat 21-22. Seorang murid lain meminta izin untuk menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Nah, kita sudah nampak itu kan dalam ayat 21 sampai ayat 22 itu. Tapi apa kata Yesus? Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Nah, begitu. Perkataan ini memang agak keras. Kalau kita lihat betul-betul memang keras. So, dia kata orang mati, ya, menguburkan orang mati mereka. Ya. Nah, itu. Namun dalam bahasa aslinya, ya, sebenarnya dia memberikan konteks yang sangat dalam. Ya. Kuburkan ayahku. Di situ dikatakan kuburkan ayahku. Tatsaitun patiramau. Dalam bahasa aslinya itu. Tatsaitun patiramau. Yaitu tidak berarti, ya, ayahnya baru saja meninggal hari itu. Tidak. Tapi itu adalah mengikut tradisi ataupun, ya, tradisi orang Yahudi. Seseorang itu harus tinggal dengan keluarganya sehingga keluarga itu meninggal. Untuk membalas jasa kepada orang tuanya lah, kurang lebih begitu. Jika sudah meninggalkan, kalau betul-betul lah bapaknya sudah meninggal, sepatutnya dia tidak berada di situ bersama-sama dengan Yesus. Ya. Dia sepatutnya berada di dalam waktu perkabungan. Ya. Tapi sebenarnya itu memang itulah, ya, dia punya kira seperti perumpamaan lah. Nah, begitu. Ya. So, ungkapan itu sebenarnya merujuk kepada budaya Yahudi. Ya, budaya Yahudi di mana kewajiban anak untuk tinggal bersama orang tua sampailah mereka mati. Ya. Bukan 1 hari, 2 hari. Kalau bapak itu masih sehat, kan bertahun-tahun juga. Nah, begitu. Nah, orang mati. Ataupun dalam bahasa Yunani itu dipanggil nekros. Ya. Yesus menggunakan permainan kata orang mati yang pertama merujuk kepada mati secara rohani.
biarlah orang mati. Dia kata begitu kan. Ya. Kemudian lepas itu mati, menguburkan orang mati mereka. Nah, begitu ya. Itu orang mati yang pertama itu adalah orang mati secara rohani. Tidak mengenal Allah, tidak menuruti firman Tuhan. Itu artinya mati secara rohani ataupun spiritually dead. Ya. Sedangkan yang kedua itu merujuk kepada kematian fisik, tubuh jasmani ini. Ya, tubuh jasmani ini mati. Nah, jadi orang yang belum mengenal Tuhan menguburkan orang yang sudah mati. Begitu maksudnya. Ya. So, apa pengajaran ataupun pelajaran yang kita dapat daripada ayat tadi itu? Yaitu ayat ke 21 dan 22 itu. Kalau kita lihat di sini, kita dapat melihat bahwa Yesus sebenarnya menuntut prioritas utama. Mengikut dia tidak boleh ditunda-tunda. Untuk menjadi seorang Kristen, jangan tunda. Oh, tunggu dulu, saya begini-begini. Ada syarat-syaratnya kan. Dia tidak boleh ditunda. Demi kewajiban sosial ataupun tradisi apa sekalipun, tidak boleh ditunda. Kalau kau mau mengikut Yesus, ikut Yesus. Dan setia kepada firman yang telah disampaikan. Hidup kudus seperti Yesus. Nah, untuk menjadi Kristen, ya, fokus utama kita adalah komitmen. Dalam bahasa asli dipanggil akulautio, ya, akulautio, ataupun mengikuti sebagai murid. Kita ikut sebagai murid, itu belajar daripada firman Tuhan, belajar daripada kehidupan Yesus Kristus sebagai orang yang kudus yang berkenan kepada Allah Bapa kita di surga. Begitu. Ya. Yang keduanya, keselisaan. Ya. Keselisaan. Dalam bahasa aslinya dipanggil kataliso. Kataliso itu yaitu penginapan ataupun tempat tinggal. Begitu. Yesus tidak menjanjikan kestabilan keuangan atau material. Kalau kita mengikut dia, kita tidak dijanjikan zone yang selisah. Keuangan kau stabil, ataupun material kau cukup lengkap dan sebagainya. Duit kau banyak, begitu. Ya. Tapi yang penting di situ adalah bagaimana kita setia ketika kita menghadapi cabaran, penindasan, dan apa juga untuk memisahkan kita daripada Yesus ataupun Allah Bapa itu sendiri. So, yang ketiganya kita lihat tentang prioritas ataupun dalam bahasa asli dipanggil proton. Proton bukan proton saga, ya. Ini proton dalam bahasa Yunani yang dipanggil kita panggil dalam bahasa Melayu sebagai prioritas. Maksudnya untuk menjadi seorang Kristen, kita tidak boleh ada kata nanti ataupun tapi. Dua perkataan ini sangat berbahaya. Nanti dulu. Aku mau ikut juga, tapi begitu. Ya. Kalau kita sudah dipanggil dalam suatu pelayanan, kita tidak boleh memberikan apa-apa alasan ataupun memberikan alasan itu dan ini untuk menangguhkan. Ya, ikut seperti ahli Taurat itu. Ya, komitmennya yang tinggi. So, sebagai kesimpulan ataupun penutup kita, dalam Matius pasal 8 ayat 20 sampai 22 ini, Yesus mengajarkan kita bahwa untuk menjadi seorang Kristen, ya, kita harus memerlukan komitmen yang tinggi dan tindakan yang segera dan tegas. Begitu. Yesus tidak mencari kerumunan orang ataupun himpunan orang yang hanya kagum kepada mujizat, penyembuhan, beri makan 5.000 orang, dan sebagainya. Ya. Melainkan individu yang sadar akan biaya ataupun cost of discipleship itu. Individu yang sadar akan cost of discipleship dan meletakkan kerajaan Allah di atas segala ikatan dunia.
priority itu, keutamaan dia itu adalah kerajaan surga. Ya. Dan kalau kita betul-betul mengikuti kehendak firman Tuhan itu, itulah kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, dan sebagainya. Semuanya itu akan menjadi suatu kesakitan di dalam kehidupan kita. Tapi itulah sebenarnya cost of discipleship. Ya. Biaya untuk menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen. Ya. So, kiranya firman Tuhan hari ini akan bekerja dalam hati kita melalui tindakan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.